Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Santoso, peserta CGP Angkatan ke-8 dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Di sini saya akan menyampaikan hasil karya saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1, yakni pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya: yang pertama, pendidikan dan pengajaran; 2, pendidikan yang menuntun; 3, kodrat alam dan kodrat zaman; 4, budi pekerti; 5, semboyan Ki Hajar Dewantara; 6, ajas trikon dalam proses pembelajaran; 7, hak rakyat; dan yang ke-8, keberagaman. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran ini tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat kehidupan anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan atau opvoeding diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. 2. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dalam hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam Indonesia memiliki 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, serta memiliki bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, yang memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup kodrat zaman yang terus berkembang dinamis, yang dapat mempengaruhi cara pendidik dalam menuntun para murid-muridnya. 4. Budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter, merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat pula diartikan sebagai suatu tingkah laku, akhlak, tabiat, atau perangai. Budi pekerti diwujudkan dalam bentuk perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian anak didik. Sedangkan tujuan dari budi pekerti itu sendiri adalah agar peserta didik memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir, menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, dan memiliki kemampuan yang terpuji. Berikutnya yang kelima, semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan; ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat; tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Jika digabungkan semboyan tersebut, maka akan memiliki arti figur seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang baik adalah, di samping menjadi suri tauladan atau panutan, juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral bagi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. 6. Asas trikon dalam proses pembelajaran. Asas trikon ini menjadi prinsip perubahan
yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas Trikon sendiri terdiri dari 3 asas utama, yakni 1. Asas kontinu, berkesinambungan atau tidak loncat-loncat dari tingkat bawah ke atas. 2. Asas konvergen, artinya mengambil sisi baik dari luar. Dan yang ketiga, asas konsentris, maksudnya memberdayakan dan melestarikan budaya. 7. Hak rakyat. Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kepentingan hidup dalam kebudayaan dan kepentingan hidup dalam kemasyarakatannya. 8. Keberagaman. Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya harus menjadi perhatian dan perlu diakomodasi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab refleksi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru setelah mempelajari modul ini. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, keberadaan anak murid di mata saya adalah sama. Mereka memiliki pengetahuan dan memiliki sifat yang sama. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengetahui bahwa dasar-dasar jiwa anak yang terdiri dari 3 aliran, yaitu 1. Anak adalah kertas kosong dan guru yang akan menulis kertas tersebut. Yang kedua, anak adalah kertas yang telah berisi tulisan dan guru hanya memperlihatkan kertas tersebut. Yang ketiga, anak adalah kertas yang telah berisi tulisan yang masih suram. Tugas guru menebalkan tulisan-tulisan sifat-sifat baik anak dan membiarkan tulisan-tulisan yang menunjukkan sifat kurang baik anak. Jadi, dari sini saya mempelajari bahwa siswa sebagai pembelajar merdeka, yaitu mereka merdeka dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan tugas guru adalah menuntun agar anak-anak tersebut menemukan pengetahuannya, membentuk karakter baiknya, dan menutupi karakter-karakter buruknya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha menerapkan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang membuat siswa sebagai pembelajar yang merdeka. Pembelajaran yang membuat siswa dapat membuat budi pekertinya, wataknya, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang baik. Di sini seorang guru menuntun siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan segera menerapkan pembelajaran di kelas berdasarkan kodrat alam yang sesuai dengan lingkungan sosial budaya masyarakat Lampung, khususnya di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Berdasarkan falsafah hidup masyarakat Lampung yang dikenal dengan istilah nengah nyapur, yang artinya terbuka. Di sini saya akan mencoba di kelas siswa sebagai pembelajar yang merdeka, terbuka terhadap informasi-informasi dari internet. Namun, guru tetap akan menuntun untuk hal-hal yang lebih baik yang dapat diperoleh
siswa dari internet, dan guru mencoba memberikan pengertian kepada siswa untuk hal-hal yang kurang baik. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.